Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan janji saya minggu lalu, saya akan memberikan penjelasan terkait tentang asesmen karir dan bisnis, begitu ya. Nah, jadi di dalam materi ini akan ada beberapa soal yang akan masuk ke dalam UAS. Nah, jadi baik, kita mulai saja. Sebenarnya kenapa sih diperlukan gitu adanya assessment di dalam bisnis dan juga di dalam karir gitu ya. Nah, ini kita masuk ke ranah psikologi industri organisasi. Nah, jadi biasanya profesional yang terlibat di dalam konseling karir. Nah, jadi dalam konseling karir itu biasanya kan psikolog ataupun konselor gitu ya akan membahas karir seseorang nih gitu. Bagaimana pekerjaan yang sesuai dengan karakternya, dengan kepribadiannya, dengan minatnya, yang nantinya kemungkinan si klien itu akan menyenangi pekerjaan dan juga akan berhasil di pekerjaan tersebut. Nah, makanya itu diperlukan assessment, begitu. Jadi untuk mengidentifikasi gitu pekerjaan yang sesuai di masa depan itu seperti apa nih untuk si kliennya, begitu ya. Nah, jadi di dalam pilihan karir dan transisi karir, secara historis, salah satu variabel yang dianggap terkait erat dengan pemenuhan dan kesuksesan seseorang di dalam bekerja, itu adalah pada minatnya, gitu ya, pada minat seseorang terkait pekerjaan. Nah, jadi bagaimana mengukur minat begitu? Nah, jadi kenapa sebenarnya perlu dilakukan pengukuran minat begitu ya? Nah, jadi ibaratnya eh, misalkan ada seseorang begitu yang dia punya minat yang besar terkait kegiatan yang berkaitan dengan sosial gitu. Terus dia juga punya minat di dalam mempengaruhi seseorang. Nah, jadi dengan minat-minatnya seperti itu bisa diarahkan pekerjaan apa yang sesuai. Misalkan apakah dia sesuai menjadi pengajar, apakah dia sesuai di dalam menjadi pemimpin suatu kelompok, misalnya seperti itu ya. Apakah dia tuh sesuai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mempengaruhi orang lain, yang seperti itu. Jadi diperlukan pengukuran minat begitu. Nah, tapi ada juga nih orang yang minatnya terkait pekerjaan-pekerjaan yang konvensional atau yang terkait tentang keteraturan begitu. Nah, itu bisa diarahkan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan begitu. Misalnya kegiatan di balik meja yang melakukan analisis terhadap data-data atau data keuangan misalnya seperti itu. Nah, makanya itu diperlukan adanya pengukuran minat begitu. Karena minat merupakan variabel yang secara penelitian itu diteliti kuat di dalam mempengaruhi seseorang berhasil atau tidak di dalam pekerjaan. Nah, jadi ada banyak instrumen yang dirancang untuk mengukur minat. Nah, diantaranya ada Strong Interest Inventory, kemudian ada Strong Professional Interest Plan, dan kemudian ada the Self-Directed Search. Nah, jadi di SDS ini mengeksplorasi minat dari konteks Holland. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, tadi itu ada terkait tentang sosial, terkait tentang mempengaruhi orang lain. Nah, di Holland itu ada lagi yang lain. Jadi misalnya realistik. Realistik itu adalah minat untuk mengerjakan tugas-tugas yang tampak nyata begitu, yang memang secara praktis dapat dilakukan, misalnya seperti peralatan-peralatan perkakas yang seperti itu. Terus ada juga minat investigatif gitu ya. Jadi investigatif ini menyukai sesuatu kegiatan yang mencari tahu lebih dalam, yang seperti itu, mengeksplor kemungkinan-kemungkinan gitu. Nah, kemudian ada juga yang artistik. Nah, artistik ini menyukai seni gitu ya, menyukai sesuatu yang bersifat biasanya yang ekspresif gitu. Nah, yang terkait tentang seni lah, tentang art gitu ya. Nah, sosial tadi sudah ada, enterprising itu adalah kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi orang lain. Kemudian ada juga tadi yang sudah seperti saya sebutkan di konvensional, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membutuhkan keteraturan, kedisiplinan yang seperti itu. Nah, jadi secara umum ini bisa disingkat akronimnya itu menjadi RIASEC gitu ya.
R-nya itu realistik, I-nya itu investigatif, A-nya itu artistik, S-nya itu sosial, E-nya itu enterprising, dan K-nya itu adalah konvensional. Nah, lalu ada lagi yang disebut dengan inventarisasi minat kejuruan Minnesota. Oke, baik. Kemudian selain minat ada lagi pengukuran kemampuan dan bakat gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa tes, yaitu tes personil Wonderlic, tes pemahaman mekanik Bennett. Nah, jadi di sini tes pemahaman mekanik itu terkait tentang kemampuan di dalam hal-hal mekanik begitu ya. Misalnya ada katrol, ada roda yang seperti itu. Nah, kemudian salah satu tes bakat yang paling banyak digunakan adalah General Aptitude Test Battery atau yang disebut dengan GATB gitu. Nah, jadi ini umum diterapkan begitu. Nah, jadi terkait tentang GATB ini sendiri, jadi GATB itu adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi bakat untuk pekerjaan, dan ini adalah tes yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang dapat dilakukan untuk siapa saja dalam usia kerja gitu ya. Nah, jadi waktunya itu sekitar 3 jam jika mengikuti seluruh tes. Nah, jadi GATB ini sendiri terdiri dari 12 tes berjangka waktu untuk mengukur 9 bakat yang pada gilirannya itu dapat dibagi menjadi 3 bakat gabungan. Dalam beberapa kasus tergantung pada faktor-faktor seperti alat penilaian apa yang dibutuhkan. Jadi tidak semua digunakan begitu ya. Ada beberapa mungkin serangkaian tes yang digunakan itu untuk mengukur sesuai dengan tujuannya. Nah, selain tadi minat, tadi ada kemampuan, ada bakat juga. Jadi untuk memprediksi seseorang itu bisa berhasil di pekerjaan adalah dengan mengukur kepribadiannya juga gitu. Nah, jadi misalkan kepribadiannya senang bersosialisasi, misalnya gitu ya, ekstrovert, orangnya juga senang berinteraksi dengan banyak orang, yang seperti itu. Itu dilihat juga karakternya terhadap pekerjaan yang sesuai itu apa. Nah, jadi yang paling banyak dilakukan 2 tes kepribadian adalah NEO-PR dan Myers-Briggs Type Indicator atau yang disebut dengan MBTI. Nah, jadi kemarin itu beberapa waktu yang lalu kita sudah menggunakan MBTI ini gitu ya. Walaupun di satu sisi MBTI ini banyak menuai kritik terkait psikometrinya begitu, tapi di dalam setting industri dan organisasi dan keperluan konseling itu cukup banyak digunakan gitu. Nah, jadi sebenarnya yang menggagas MBTI ini adalah Isabel Briggs Myers dan ibunya Catherine Cook Briggs. Nah, jadi sebenarnya 2 wanita ini tanpa pelatihan formal di bidang psikologi atau assessment. Jadi bukan orang psikologi gitu. Nah, jadi sebenarnya alat tes ini diilhami oleh tulisannya Carl Jung gitu ya. Nah, jadi banyak diterapkan nih tes-tes ini digunakan di dalam setting manajemen begitu di industri gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam MBTI itu yang dilihat adalah perbedaan mendasar dalam cara manusia mengambil informasi dan di dalam mengambil keputusan. Nah, tapi tadi ini seperti yang saya sampaikan, banyak professional assessment itu telah menyatakan keprihatinannya itu terkait tentang psikometrinya dan alasan-alasan pengukuran. Nah, tapi terlepas dari kritik tersebut, tes ini sangat populer gitu, terutama di kalangan konselor dan juga konsultan organisasi. Nah, jadi selain minat, bakat, kemampuan, kepribadian, nah adapun pengukuran lainnya itu para peneliti tertarik pada proses budaya, baik itu budaya yang dimiliki oleh si karyawannya dan budaya perusahaan atau budaya organisasi. Jadi ada dua inventory nih yang biasa digunakan, yaitu Cross Cultural Adaptability Inventory dan Career Transition Inventory gitu. Baik. Kemudian itu tadi kita melihat tentang variabel-variabel gitu ya yang mendukung seseorang untuk bekerja dengan baik. Nah, kemudian ini terkait tentang tujuannya. Tujuannya itu ada screening, selection, classification, and placement. Jadi di sini ada penyaringan,
atau yang biasa disebut dengan rekrutmen, begitu ada seleksi dan ada juga penempatan, begitu ya. Nah, screening atau penyaringan itu mengacu pada proses evaluasi berdasarkan standar kriteria atau persyaratan minimal tertentu. Nah, ini ada contohnya. Misalkan ingin merekrut pemadam kebakaran kota. Nah, itu bisa di-screening atau disaring itu dengan membuat syarat-syarat minimal. Misalnya tinggi badannya harus seberapa, berat badannya harus bagaimana gitu ya. Yang idealnya seperti apa? Karena kan ini pekerjaan yang sifatnya urgent, yang dibutuhkan kelincahan. Jadi diharapkan adanya standar-standar minimal terkait berat badan. Nah, kemudian ada tentang kesehatan fisiknya bagaimana, kekuatan fisiknya bagaimana, kemampuan kognitifnya seperti apa, daya tangkapnya bagaimana, inisiatifnya seperti apa, yang seperti itu. Jadi ada standar-standar minimal. Ini tidak hanya di pemadam kebakaran saja, begitu. Sederhananya sebenarnya untuk screening itu bisa kita terapkan pada apapun. Misalnya kita ingin memilih asisten rumah tangga misalnya gitu. Kita pasti punya standar ya. Standar misalnya dia teratur, dia memiliki keteraturan yang baik, disiplin begitu ya, terus rajin. Nah, jadi ada syarat-syarat minimal yang bisa kita terapkan. Jadi tidak hanya untuk pemadam kebakaran saja. Dan tidak hanya sebenarnya setting organisasi aja yang seperti tadi yang saya sebutkan gitu. Di rumah kita pun misalnya kita mau memilih asisten rumah tangga, itu kita bisa screening dengan membuat standar-standar minimalnya. Nah, kemudian ada seleksi gitu ya. Nah, tadi sesudah kita rekrut nih banyak orang gitu ya. Gimana kita memilih? Misalnya sudah terekrut memenuhi syarat minimal ada 5 orang. Kita kan harus memilih beberapa orang untuk posisi yang kosong gitu ya. Misalnya nih kita sudah dapat nih untuk asisten rumah tangga tadi ada 5 orang yang sesuai dengan standar kita. Nah, kita kan harus menyeleksi lagi yang mana yang paling sesuai gitu ya. Mungkin di rumah kita hanya menerima 1 atau 2 asisten rumah tangga misalnya seperti itu. Jadi kan kita harus memilih, kita harus menseleksi lagi. Nah, jadi di seleksi inilah ada proses di mana orang itu dievaluasi, diassess untuk suatu posisi akan diterima atau ditolak untuk posisi tersebut. Oke, misalnya kalau di setting organisasi yang diperlukan marketing itu 2 orang, misalnya seperti itu. Ya sudah dilakukan assessment, dilakukan evaluasi gitu supaya memilih di antara beberapa yang memang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, itu kalau screening dan juga seleksi. Kemudian ada penempatan. Nah, kalau penempatan itu tidak perlu membawa implikasi penerimaan atau penolakan. Penempatan itu biasanya pemindahan, disposisi gitu ya, dari suatu kelompok atau dari suatu daerah ke daerah yang baru, misalnya seperti itu. Atau misalnya penempatan di fungsi yang berbeda, misalnya awalnya dia di fungsi umum, kemudian akan ditempatkan di fungsi SDM, misalnya seperti itu. Itu kan perlu diassess lagi, orangnya sesuai atau tidak, gitu ya. Nah, jadi misalkan orang yang mau dipilih di SDM itu adalah orang-orang yang memang teratur dan juga bisa berhubungan berinteraksi dengan banyak orang secara luas gitu. Jadi akan dipilih lagi, akan dilakukan pemeriksaan lagi apakah orang tersebut itu sesuai dengan kriteria di penempatan yang baru. Nah, jadi gimana aksesnya gitu? Apa saja yang perlu dilakukan? Nah, jadi umumnya itu banyak alat tes yang digunakan. Misalnya mungkin dari surat lowongan pekerjaan misalnya gitu, ataupun dari resumenya itu, dari CV-nya itu bisa dilihat apakah orangnya sesuai atau tidak. Kemudian itu akan lanjut lagi ke formulir lamaran kerja atau ada tidak surat rekomendasi, kemudian masuk ke tes psikologi atau wawancara. Jadi serangkaian prosedur tes tersebut itu dikembalikan lagi kepada kebutuhan perusahaan, gitu ya. Walaupun secara teori dari step ini, kemudian dari step mungkin dari CV, lamaran pekerjaan, dan sampai dengan wawancara user misalnya gitu, atau wawancara kedua dengan pemilik perusahaan, tapi itu tergantung lagi kepada kebutuhan dari perusahaan. Perlunya itu seperti apa, prosedurnya sepanjang apa, yang seperti itu.
Nah, jadi misalnya di resume nih, atau misalnya surat lamaran itu sebenarnya tidak ada standar resume gitu ya, tapi biasanya informasi yang berkaitan dengan tujuan kerja, kualifikasi, pendidikan, dan pengalaman seseorang itu disertakan dalam resume. Nah, surat pengantar pendamping untuk resume itu disebut dengan surat lamaran, begitu. Oke, bisa dibaca di sini. Kemudian ada juga form aplikasi. Kadang-kadang sesudah dikirimkan gitu, kita juga disuruh mengisi nih form aplikasi. Di situ biasanya ada data-data demografis, misalnya alamatnya di mana, nama lengkapnya di mana, kelahirannya di mana, yang seperti itu. Dan ada mungkin pernah tidak mengikuti psikotes sebelumnya, misalnya seperti itu. Dan banyak data-data lain yang diperlukan yang kemudian dicantumkan di dalam form aplikasi. Oke, kemudian rekomendasi gitu ya. Mungkin dibutuhkan di perusahaan adanya rekomendasi dari dosen kita atau dari rekomendasi dari atasan kita sebelumnya di tempat kerja yang sebelumnya, misalnya seperti itu. Kemudian lanjut biasanya itu ke wawancara gitu. Misalnya sudah memenuhi syarat semua resumenya sudah sesuai, kemudian form aplikasinya sudah diisi dengan baik dan benar dan dirasa sesuai dengan orang SDM-nya, kemudian itu dilanjutkan kepada proses wawancara gitu. Jadi wawancaranya ini bisa individu, bisa juga secara lebih dari satu orang atau yang disebut dengan wawancara panel yang seperti itu ya. Nah, jadi di dalam wawancara ini banyak yang diukur gitu. Nah, ini kembali lagi kepada apa yang mau dibutuhkan, data apa yang dibutuhkan gitu ya. Bisa saja latar belakangnya apa, sikapnya bagaimana, motivasi, pengetahuan terkait tentang pekerjaan, kemampuan seseorang atau kompetensi seseorang. Nah, jadi ada assessment portofolio. Nah, jadi dalam portofolio ini berkaitan tentang tentang sampel kerja. Misalnya seseorang yang seni misalnya gitu ya, atau desain lah gitu, orang-orang desain periklanan misalnya gitu. Dia bisa membuat sampel-sampel foto terkait tentang desain-desainnya. Nah, jadi di dalam portofolio itu dicantumkan sampel kinerjanya itu seperti apa. Nah, jadi di dalam penelitian portofolio ini, asesor itu dapat memperoleh informasi supaya bisa mengevaluasi banyak sampel pekerjaan yang dibuat oleh seseorang yang melamar. Kemudian untuk bisa memahami proses berpikir si pelamar juga. Dan kemudian itu bisa menjadi bahan untuk bisa bertanya kepada si asesi terkait tentang pekerjaannya gitu. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Nah, lalu ada juga tes performa atau tes kinerja gitu ya. Nah, kalau di dalam tes kinerja, yang ditesnya itu adalah sampel perilaku di dalam bekerja secara langsung gitu. Nah, jadi yang paling instrumen yang bisa mengukur bakat dan keterampilan clerical misalnya Minnesota Clerical Test. Nah, tapi yang paling banyak di dalam setting industri yang biasa diterapkan itu adalah LGD atau Leaderless Group Discussion dan Teknik in Basket. Nah, apa itu? Nah, di dalam Leaderless Group Discussion itu diberikan jadi pesertanya itu minimal sekitar mungkin 5 atau sampai 8 di dalam satu kelompok itu diberikan kasus tertentu gitu. Nah, tapi di dalam kelompok tersebut tidak diarahkan oleh si asesornya atau observernya. Tidak diarahkan siapa misalnya pemimpinnya gitu, itu tidak diarahkan. Jadi dibiarkan saja dinamika kelompok mereka yang menentukan sendiri prosesnya seperti apa. Begitu. Nah, jadi si observer tidak memimpin, makanya itu disebut dengan leaderless gitu ya. Nah, jadi di dalam teknik in basket satu lagi itu apa pula gitu ya. Nah, di dalam teknik in basket itu biasanya membutuhkan 2 sampai 3 jam. Di dalam teknik in basket disebut in basket itu adalah keranjang artinya. Jadi di dalam keranjang ibaratnya itu seperti ada di dalam keranjang itu ada memo-memo, ada surat-surat yang berisi berbagai macam persoalan, misalnya seperti itu. Nah, itu diberikan kepada si asesi. Biasanya itu untuk level manajerial yang sudah lebih tinggi, gitu ya. Jadi di keranjang itu diberikan kepada asesi supaya si asesi itu membereskan atau membuat tindakan terhadap persoalan-persoalan yang ada di dalam keranjang itu, gitu. Contoh, misalnya ada salah satu surat
bahwa ada komplainan masyarakat terkait limbah perusahaan dia, limbah perusahaan tempatnya bekerja. Nah, jadi itu apa yang harus dilakukan gitu? Apakah itu akan didisposisikan kepada bawahannya atau dia sendiri yang menangani atau bagaimana? Nah, jadi di dalam pemecahan-pemecahan masalah itu bisa dilihat seseorang tersebut bagaimana menyikapi masalah. Nah, kemudian assessment center. Nah, assessment center itu sebenarnya bukan nama tempat ya, tapi merupakan prosedur standar organisasi untuk mengevaluasi dan melibatkan beberapa teknik penilaian untuk melihat sampel perilaku. Jadi ini bisa banyak di dalam assessment center, bisa ada tes kertas dan pensil gitu. Dan kemudian ada tes kinerja situasional. Jadi include di dalamnya adalah LGD, in basket dan role play. Nah, tapi itu tergantung lagi bagaimana perusahaan. Tapi yang kalau misalnya secara umum begitu ya, assessment center itu melibatkan hal-hal simulasi gitu ya. Jadi kayak role play, kemudian seperti LGD tadi, dan kemudian in basket yang memang menunjukkan seseorang kalau di dalam situasi kerja tersebut akan berbuat apa, akan berperilaku seperti apa, dan seperti itu. Nah, jadi konsep assessment center itu berasal dari tulisan Henry Murray dan rekan-rekannya. Jadi kegiatan assessment center ini awalnya oleh organisasi militer di Amerika Serikat. Nah, kemudian ada tes fisik. Nah, tadi seperti yang pemadam kebakaran tadi, perlu adanya standar kan, misalnya kayak kesehatannya prima atau tidak gitu. Nah, standar kesehatan prima itu pun seperti apa gitu ya. Nah, kemudian untuk sekarang ini kan banyak ya yang melakukan pengujian narkoba juga, jadi harus bebas narkoba, seperti itu. Nah, itu tadi kita sudah bahas terkait tentang bagaimana asesmennya. Nah, ada lagi nih hal-hal yang perlu diketahui. Jadi seperti kayak kepuasan kerja, komitmen organisasi, budaya organisasi. Yang pertama dulu adalah kepuasan kerja. Nah, jadi ini dimulai dari asumsi yang seperti ini. Pekerja yang puas terhadap pekerjaannya itu diyakini lebih produktif, lebih konsisten terkait hasil kerjanya, tidak hari ini bagus, besoknya buruk, yang seperti itu. Jadi kalau orang yang puas pekerjaannya itu biasanya kerjanya itu stabil. Kemudian lebih kecil kemungkinan untuk mengeluh atau absensi yang seperti itu. Nah, jadi ukuran lain dari kepuasan kerja itu berfokus pada elemen lain dari pekerjaan, misalnya penilaiannya sendiri terhadap pekerjaan, evaluasi kognitif dari pekerjaan, begitu ya. Kemudian jadwal kerjanya bagaimana, sumber stres yang dia rasakan, berbagai aspek kesejahteraan, misalnya ada nggak benefitnya terkait tentang asuransi, kesehatan, misalnya gitu, dan lain-lain lah gitu. Dan ketidaksesuaian antara latar belakang budaya karyawan dengan budaya organisasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada komitmen organisasi gitu. Komitmen organisasi itu diartikan bagaimana nih perasaan loyalitas seseorang, identifikasi dia ketika terlibat di dalam suatu organisasi, dia loyal atau tidak. Dia berkomitmen terhadap pekerjaannya dan terhadap organisasi tidak. Dia rela tidak melakukan hal yang bernilai begitu ya untuk perusahaan misalnya gitu. Nah, jadi ukuran yang paling banyak digunakan dalam konstruk ini adalah kuesioner komitmen organisasi. Jadi berbentuk skala Likert. Nah, tapi kalau budaya perusahaan bagaimana lagi? Nah, budaya perusahaan atau budaya organisasi itu diartikan sebagai totalitas karakteristik pola perilaku yang ditularkan secara sosial dari organisasi dan perusahaan tertentu, termasuk struktur organisasi dan peran di dalamnya, gaya kepemimpinan, nilai, norma, sanksi, mekanisme pendukung yang berlaku. Jadi, misalkan budaya organisasi di perbankan itu akan lebih menekankan terkait tentang pelayanan, misalnya gitu ya, atau budaya perusahaan lain itu akan berbeda lagi gitu. Jadi setiap perusahaan itu memiliki budaya tertentu gitu ya, yang tidak bisa disamakan seperti itu. Nah, jadi kemudian alat assessment lain untuk aplikasi bisnis apalagi? Nah, tadi kita udah banyak membahas tentang assessment itu lebih terkait tentang karyawan, kinerja, yang seperti itu. Nah, tapi ternyata assessment itu juga bisa diaplikasikan di dalam bisnis. Ya, contohnya terkait tentang psikologi konsumen. Nah, apa itu psikologi konsumen? Coba kita perhatikan ya, kenapa sekarang marak tuh orang-orang menggunakan cashless gitu.
Kenapa orang-orang sekarang lebih mau memilih penggunaan OVO atau Shopee Pay yang seperti itu. Nah, untuk meneliti itu adalah pekerjaan psikolog konsumen ya. Nah, jadi mereka akan melihat minatnya seperti apa, cara membuat seseorang merubah perilakunya di dalam mengkonsumsi atau membelanjakan sesuatu yang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini menarik sekali gitu, karena memang kalau kalian memiliki ketertarikan di bidang konsumen, itu sangat bagus karena prospeknya menurut saya itu cukup baik begitu ya. Apalagi di zaman sekarang ini tuh kan ada perubahan itu cepat banget gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang dahulu saya pernah mendengar pernah mengikuti webinar gitu tentang salah satu peneliti di bagian konsumen ini ketika ingin memprediksi bagaimana cara merubah pola perilaku seseorang dari yang menggunakan cash fisik, cash secara langsung gitu ya, dengan yang menggunakan cashless tadi gitu. Nah, jadi psikologi konsumen ini diartikan sebagai cabang psikologi sosial yang terutama berhubungan dengan pengembangan periklanan, pemasaran produk, dan layanan gitu ya. Nah, tadi kan pemasaran produk tuh ya lebih ke situ. Nah, tapi juga bisa psikologi konsumen ini mempelajari iklan yang menarik itu seperti apa gitu. Iklan yang bisa memancing seseorang untuk melakukan pembelian itu seperti apa, yang seperti itu. Nah, jadi dalam studi terapan dan penelitian, psikolog konsumen itu dapat ditemukan bekerja sama dengan para profesional lain. Dia kan nggak bisa bergerak dengan sendiri ya. Ya maksudnya bisa berhubungan bekerja dengan orang yang bekerja di advertising, misalnya seperti itu. Dan banyak bekerja dengan profesional-profesional lain gitu. Jadi misalnya mereka itu bisa membantu untuk menjawab pertanyaan seperti ini, apakah ada pasar nih untuk produk ini? Terus kalau misalnya ada penggunaan baru, apa ada pasarnya juga? Terus siapa tepatnya target dari pasarnya itu sendiri? Usianya berapa, jenis kelamin, ras, kelas sosial, dan variabel demografis lainnya. Oke, teman-teman bisa membaca di sini ya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya cara mengukur sikap seseorang terhadap suatu produk, misalnya gitu. Ya, itu bisa dengan menggunakan self-report gitu ya, menggunakan tes dan menggunakan kuesioner. Bisa juga dengan menggunakan survei gitu. Nah, baik. Nah, lalu untuk metode penelitian motivasi itu bagaimana gitu ya. Nah, ini digunakan untuk menganalisis motif, perilaku, atau sikap konsumen terhadap produk atau layanan gitu ya. Nah, jadi bisa dengan wawancara, bisa juga dengan dengan diskusi kelompok yang terfokus begitu. Nah, jadi fokus grup itu adalah wawancara kelompok yang dipimpin oleh moderator atau penengah independen yang terlatih, yang idealnya memiliki pengetahuan tentang teknik fasilitasi diskusi kelompok dan juga dinamika kelompok. Oke, baik. Itu saja penjelasan dari saya terkait tentang materi asesmen bisnis dan karir. Semoga cukup bisa mencerahkan begitu ya terkait tentang materi kita yang terakhir. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.